Ngerti nggak orang-orang titipan Mulyono ini ada di mana-mana? Ya, orang-orang Mulyono ini ada di KPU, baik Bawaslunya, orang-orang yang bisa dibeli selama ini itu ya. Terus kemudian ada yang di kabinet, DPR, itu banyak titipan orang-orang. Maka ketua KPU jauh-jauh hari udah men-setting namanya peraturan yang ada di KPU. Ada apa? Apalagi dia udah klarifikasi nih ketua KPU-nya. Kami tidak ada unsur untuk melindungi siapa-siapa. Wow, keren kali bro omongannya. Maunya orang-orang itu ya tidak ada pemilu sih ya, langsung tiba-tiba jadi presiden. Kayak kita kemarin kan, tiba-tiba belum pemilu, sebelum pemilu ya, tiba-tiba quick on-nya udah keluar ya, real count-nya udah keluar ya. Iya lah, ini ya buat ternak Mulyono ya, jongos-jongosnya ya. Bahaya ini kalau udah disetting jauh-jauh hari, bahaya efeknya sampai ke daerah, bukan hanya di pusat RI saja. Keren kali bro ya. Ketua KPU bilang kami tidak ada unsur untuk melindungi siapa-siapa di sini. Ih, keren kali. Di situ kalian udah paham ya apa maksudnya. Saya justru mencuci otak Anda. Saya tanya, ada apa KPU jauh-jauh hari saat ini udah men-setting yang namanya verifikasi ijazah pemilu 2029. 2029 itu masih lama. Ya, orang-orang Mulyono ini ada di KPU, baik Bawaslunya, orang-orang yang bisa dibeli selama ini itu ya. Terus kemudian ada yang di kabinet, DPR, itu banyak titipan orang-orang. Nah, ketua KPU jauh-jauh hari udah men-setting namanya peraturan yang ada di KPU. Ada apa? Apalagi dia udah klarifikasi nih ketua KPU-nya. Kami tidak ada unsur untuk melindungi siapa-siapa. Wow, keren kali bro omongannya. Udah tahu itu kalian tentang klarifikasinya. Perlu dipertanyakan ya, ketua KPU ini siapa? Ya, perlu dipertanyakan. Ya, perlu dipertanyakan loh, ketua KPU ini siapa? Ya, maunya orang-orang itu ya tidak ada pemilu sih ya, langsung tiba-tiba jadi presiden. Kayak kita kemarin kan, tiba-tiba belum pemilu, sebelum pemilu ya, tiba-tiba quick on-nya udah keluar ya, real count-nya udah keluar ya. Iya lah ya, yang nggak suka silakan komen loh ya, silakan komen ya. Emang kita bisa lagi nanti ya. Jadi saya harap kita ini ya buat ternak Mulyono ya, jongos-jongosnya ya, bukan memprovokasi. Bukan saya dari golongan politik siapa, si A, si B, C, atau Mak Banteng, atau Mak Peot, Puan Marani, enggak ya. Ya, jadi kita ini mengawasi bersama loh ya, orang-orang yang bahaya ini kalau udah disetting jauh-jauh hari, bahaya efeknya sampai ke daerah, bukan hanya di pusat RI saja. Keren kali bro ya. Ya, keren kali bro ya. Kenapa ini sinyalnya kenapa ya? Nah, soal kamu mengatakan geruduk aja KPU ya, geruduk aja kayak Nepal ya. Kita memiliki kekuatan persatuan ya, memiliki dasar Pancasila. Itu salah satunya kenapa Indonesia selalu bertahan ya, karena persatuan kita harus jernih mikirnya, hadapi dengan kepala dingin. Yang membuat provokator kita ini justru para aparat kita sendiri menyusup di antara pendemo. Itu salah satunya, bukan rakyatnya yang merusak ya. Itu salah satunya loh, membuat rakyat itu ngamuk ya di situ ya. Demo damai kita itu dirusak sama orang-orang begitu. Ingat loh, ada dulu orang yang mau minta jatah Kapolri, jatah Kejaksaan Agung, jatah dan lain-lain jatah ya. Siapa nih? Duta Setiono. Kamu ini siapa bu? Kayak pengamat politik aja loh. Kalau saya nggak ngamati politik ya, Bapak siapa namanya, Duta Setiono. Kalau saya ini nggak ngamati politik dari kecil, zaman Suryadi dulu, nggak mungkin saya bisa bicara. Nggak mungkin saya itu bisa bicara zamannya pemilu tahun 90 lalu ya, isi kotak Golkar itu udah menang. Nggak mungkin. Bedanya sama sekarang apa? Sistem. Kalau dulu sistem manual, udah terisi, udah tercoblos loh. Bagi ASN, PNS dulu ya, kalau nggak nyoblos Golkar dipecat. Kamu tahu Duta Setiono
Pak Duta Setiono, kamu tahu, kalau saya nggak ngamati dari kecil itu, saya nggak dikejar-kejar kepala desa. Membongkar itu semua kotak-kotak itu yang udah disembunyikan itu, jam 2 malam ditaruh itu, saya intip udah berisi. Golkar semua menang tahun 89-90 lalu. Lu harus tahu. Kalau pengamat politik aja, dari zamannya penyerangan yang namanya mau gulingkan yang namanya Ibu Mega melawan Suryadi itu, saya tahu. Zaman dulu cuman ada 3 partai. Golkar, PDI, sama yang namanya P3. Cuman 3 itu doang. Sekarang, kalau bukan saya yang ngamati politik, pengamat politik, tahu. Ya, dari zamannya Edi Tansel menghilang itu orang-orang Golkar itu ada yang nggak yang ngejar? Enggak, sama dengan Harun Masiku sekarang. Ya, ada yang nggak yang mengejar? Ada yang tahu nggak Harun Masiku korupsinya berapa? Suapnya berapa? Ada yang tahu? Kecuali Hasto. Iya kan? Ya nggak ada yang tahu kan? Justru orang yang mengungkap yang itu yang harus ditahan. Kenapa? Dari zamannya SBY itu loh, jadi kejaran itu yang namanya Harun Masiku. Berupa apa sekarang ini, udah operasi plastik apa bagaimana, kayak yang namanya Joko Chandra dulu. Ya, Adeline Lis, pembalak liar, Joko Chandra. Ya. Ya. Apa? Terus pengalaman Anda apa? Pernah nggak Anda mengamati politik situasi negara kita ini? Situasi saat ini sangat berbahaya untuk ke depan menuju 2029 pemilu yang akan datang. Jadi kalau bukan pengamat politik ya, kalau bukan orang-orang politik pikirannya gitu ya, dia tidak akan tahu teman-teman ya, tidak akan tahu. Dia tahu semua. Pak Duta Setiono, saya bertanya sama Anda, jangan-jangan Anda ini titipan-titipan jongos-jongosnya Mulyono Bani Mukidi. Saya tanya, ada apa? KPU jauh-jauh dini hari udah men-setting itu. Ada apa? Saya tanya. KPU men-setting verifikasi ijazah ya untuk menyelamatkan siapa? Ada apa? Ada apa? Apakah rakyat-rakyat yang komen ini anak-anaknya tidak boleh nanti suatu saat mereka itu mendaftar jadi anggota atau mendaftar jadi calon legislatif, calon DPR, MPR? Nggak boleh. Berhak dong. Jangan hanya di kalangan konglomerat aja berpolitik itu. Ulama pun ikut berpolitik. Apa maksud lo komen itu, Bapak Duta Setiono? Ya, kau nggak bisa larang para habaib, ya para yang namanya ulama-ulama pun ikut berpolitik dengan cara mereka sendiri. Ya, dengan cara mereka sendiri, bawa-bawa jual agama. Itu politik mereka. Salah satunya itu. Ya enggak? Terus lo melarang gue gitu. Saya sebagai rakyat biasa menanyakan, ada apa? Jauh-jauh hari KPU udah disetting. Ada apa? Maunya tidak pemilu gitu. Kayak Orba, 32 tahun menguasai negara kita ini. Ya, ada Petrus. Kalau ada yang komen mati, lempar ke hutan. Banyak bangkai-bangkai tulang-tulang orang di kebun-kebun karet di Lampung. Ya, maunya begitu. Terus hak asasi manusia ada di mana? Makanya lu latar belakang calon pemimpin lu harus tahu. Ya. Mengalir sampai sekarang orang-orang itu, kalau Indonesia ini rakyatnya tidak kritik. Ya. Khususnya untuk ketua KPU itu perlu ditelusuri. Kita bukan provokator, perlu ditelusuri. Sekarang masalah Sahroni, ya, tidak ada yang berani senggol dia. Tidak ada yang berani itu buka bagaimana ada korupsinya, bagaimana bisnis ilegalnya. Tidak ada yang berani nyenggol. Apa karena mereka kena suap semua? Udah. Kalau rakyat biasa nggak bisa disuap, cuma disuap umpan sampai ke lambung. Yang penting kenyang lambungnya. Begitu aja. Nggak bisa lah. Nggak bisa lah begitu, bro. Ya, kenapa? Saya ulang kembali tentang pembahasan kita verifikasi soal ijazah kemarin. Sekarang ketua KPU bilang, kami tidak ada unsur untuk melindungi siapa-siapa di sini. Keren kali, di situ kalian udah paham ya apa maksudnya. Jauh-jauh hari udah disetting duluan ini masalah pemilu. Sedangkan rakyat ini menuntut presiden mengeluarkan perpu. Orang-orang anggota DPR atau menteri-menterinya yang korupsi itu disita, kembalikan ke negara. Itu salah satunya.
Malah yang didahulukan disetting duluan untuk mengalihkan ya pandangan rakyat kepada tuntutan-tuntutan mahasiswa, tuntutan-tuntutan rakyat ini malah justru kisruh tentang KPU. Verifikasi ijazah, saya juga boleh dong jadi calon presiden. Gue babat abis lo semua. Ya, kalau begitu. Cuci piring dulu. Gua mah cuci otak Anda itu. Cuci otak Anda itu agar tidak beku. Itu salah satunya. Dicuci bersih otak-otak kamu itu. Saya mau tanya, siapa namanya? Sherin Albi. Ya, salah satunya Bapak Sherin Albi ini ya. Sherin Albi lagi belum. Ya, saya justru mau cuci otak Anda. Saya tanya, ada apa KPU jauh-jauh hari saat ini udah men-setting yang namanya verifikasi ijazah pemilu 2029. 2029 itu masih lama. 4 tahun lagi. Ada apa? Itu yang saya pertanyakan. Kau itu harus cuci otak bersih pakai Clorox bisa bila perlu ya, rendam pakai Setron ya. Keren ya, ini berani sekali ya Bu Widya ini ya, termasuk wanita yang berani sekali. Jarang sekali perempuan menyuarakan suaranya hingga sekuat ini ya. Dan tentunya ini memang ya, kayak KPU ini memang cari masalah ya, tentunya seperti itu. Bener, KPU ini benar-benar cari masalah di saat negara lagi kayak gini. Ya, banyak sekali pihak-pihak yang pengen tahu tentang ijazah mantan presiden dan wakil presiden. Tentunya seperti itu. Akan tetapi KPU ini tiba-tiba membuat suatu peraturan atau kebijakan ya yang tidak masuk akal tentunya ya. Kenapa dibilang tidak masuk akal ya? Kebijakan ini yaitu pasang bongkar ya, pagi dipasang, sorenya dibongkar ya. Kenapa? KPU ini ya menerapkan peraturan ya, itu kan pagi ya sekitar jam 10 ya teman-teman ya, dan dibongkar atau dibatalkan itu jam 3 sore. Nah ini kan nggak ada 1 hari aja sudah dibatalkan. Nah ini tentunya KPU ini apakah tidak mikir ya? Apakah tidak mikir negeri ini sedang bergejolak ya, masyarakat publik ya lagi mempertanyakan dokumen ya mantan presiden dulu. Akan tetapi KPU tiba-tiba ya membuat sebuah peraturan yang tidak melibatkan pihak-pihak terkait. Contohnya seperti Komisi 2 harusnya kan ya yang diajak berunding ya. Akan tetapi tidak dilibatkan, ini serta-merta membuat keputusan sendiri ya, membuat suatu kebijakan sendiri, keputusan sendiri. Ini ada apa? Jika masyarakat mengatakan ya ingin melindungi seseorang, KPU ini ada seseorang yang akan dilindungi oleh KPU, karena tidak mungkin, pemilu ini masih jauh sekali, masih jauh sekali ya. Akan tapi kenapa sekarang belum saatnya ini ya ke pemilu tahun 2029, akan tetapi mulai sekarang sudah dipersiapkan. Itu kan sangat tidak masuk akal sekali kalau ya masyarakat itu berpikirnya pasti seperti itu. Sangat tidak masuk akal sekali ya KPU kok tiba-tiba membuat sebuah peraturan ya seperti itu gitu. Sedangkan pemilu itu masih jauh. Nah masyarakat berpikir jangan-jangan ini ingin melindungi sesuatu, bahkan KPU ini ingin membatasi hak-hak publik yang ingin mengetahui atau yang ingin tahu bagaimana apa sih dan bagaimana sih dokumen-dokumen pemimpin-pemimpin kita yang dulu dipakai untuk mendaftar mencalonkan diri sebagai pejabat publik. Itu akan tapi aneh ya, KPU ini malah membuat peraturan yang konyol kalau menurut saya. Ini nggak tahu di mana logikanya gitu ya. Saya sendiri sampai berpikir saya ini sampai gak ketemu gitu dengan KPU. Saya ini orang awam gitu. Sedangkan KPU ini pasti ya orang-orang terdidik ya, tentunya seperti itu. Orang yang punya ilmu atau punya integritas yang tinggi tentunya di bidangnya, sehingga mereka-mereka ini bisa duduk di kursi KPU, tentunya seperti itu. Tapi sangat tidak masuk akal sekali ini KPU, makanya dikritik banyak pihak. Masyarakat ini sangat kecewa sekali sama KPU ya. Jangan-jangan KPU ini jongosnya Mulyono, makanya kan seperti itu kata tadi Bu Widya. Jangan-jangan ini termul juga ya, KPU ini jangan-jangan jongosnya Mulyono. Ini sangat bahaya sekali ya teman-teman ya.
Jadi KPU ini apakah bekerja sesuai pesanan atau bagaimana? Jika sesembahannya atau junjungannya minta dibeginiin, diikutin, ya karena takut jika tidak mengikuti, ya kan, kayak KPU-nya kebingungan. Harusnya tidak usah takut, tidak usah kebingungan, ya. Tidak usah takut dan tidak usah kebingungan, ya. Kalau berani sekarang ini ya di era Pak Prabowo ini bongkar sekalian apa kecurangan-kecurangan dan apa sih sebenarnya yang menjadi polemik di negeri ini. Ini tidak akan ada selesai-selesainya, tidak akan ada habis-habisnya polemik ya di negeri ini ya. Kemarin tentang ijazah pemakzulan Gibran ya, yang macam-macam permasalahannya ya, yang menteri-menterinya Jokowi banyak yang tertangkap ya, kena OTT dan banyak yang korupsi. Ini ada-ada aja, malah KPU ya sekarang ini malah membuat peraturan yang nyeleneh. Nah, bagaimana rakyat nggak marah jika seperti ini ya? Jangan salahkan masyarakat jika masyarakat bisa semarah-marahnya ya. Jangan salahkan masyarakat jika seperti ini. Kedaulatan ini memang ada di tangan rakyat. Sekarang ini tidak boleh tidak, kalian semua harus mau dikritik dan mau dibangun sama rakyat. Karena rakyat ini mengkritik dan rakyat ini mengkorek-korek terus ini untuk kebaikan ya, untuk kebaikan para pejabat, para pemimpin, agar masyarakat ini bisa sejahtera. Kapan rakyat akan merasakan sejahtera? Kapan rakyat akan merasakan keadilan ya, keadilan segalanya ya? Karena rakyat ini tidak pernah sebenarnya ya, tidak pernah merasakan keadilan segalanya sebenarnya ya. Apalagi dari segi ekonomi ini masyarakat ini benar-benar semakin sangat-sangat sulit sekali ya. Jadi marilah para pejabat jangan aneh-aneh ya. Sedangkan saat ini ya di Indonesia ini, di negeri kita ini benar-benar lagi gaduh, lagi kacau dengan ya, siapa lagi saat ini yang benar-benar dihujat-hujat, yang selalu diomongin itu kalau bukan Pak Jokowi itu tidak ada lain ya, tidak ada lain sekarang ini yang benar-benar trending topik ya saat ini, yang jadi pembahasan dan jadi pembicaraan itu memang Pak Jokowi ya, dari keluarga Pak Jokowi ya, seperti Mas Gibran kayak gitu juga. Jadi bagaimana rakyat mau tenang, bagaimana rakyat pengen merasakan sebuah keadilan yang sebenar-benarnya, pengen kesejahteraan gitu, rasanya sangat tidak mungkin sekali gitu ya. Mungkin ya yang bisa merasakan kesejahteraan itu ya hanya pejabat-pejabat, hanya petinggi-petinggi, hanya penguasa-penguasa dan kelompok-kelompok itu saja gitu.